Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku dengan tema menarik, yaitu ketika rumah tangga kita hilang keberkahan. Nah, mungkin diantaranya kita sedikit meremehkan atau melupakan hal-hal kecil yang itu justru menyebabkan hilangnya keberkahan di dalam rumah tangga. Nah, diantaranya kita kurang memperhatikan halal dan haram apa di dalam setiap langkah dan juga aktivitas kita. Nah, di segmen ini pemirsa, Kiai Haji atau Habibana Habib Nabil Al-Musawa akan menyampaikan bagaimana menghadirkan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Fadal Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaduna guru kita A.A. Rustandi, mata'an Allah tulah hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dalam taat sama Allah dan Rasul, dan juga seluruh tokoh-tokoh ya di masjid ini. Ada Ibu Umah, ada yang lain-lain para tokoh. Ini saya dulu 20 tahun yang lalu ya, saya ngisi di masjid ini masih musola, sekarang udah jadi masjid besar. Alhamdulillah. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat dan anak-anakku dimanapun berada. Tadi Ustadz A.A. Rustandi menyampaikan tentang bagaimana kita di dalam rumah itu adalah kita isi dengan apa tadi? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya ingin menyampaikan karena ada yang nanya sama saya, "Bib, bahas tentang rumah kehilangan berkah. Saya rumahnya nggak ada apa-apanya di dalamnya. Apa itu termasuk rumah yang kehilangan berkah?" Ada lagi yang nanya, "Bib, saya malah belum punya rumah. Apa itu berarti kehilangan berkah?" Hadirin wal hadirat, saya akan kisahkan satu kisah manusia mulia, rumah tangga yang mulia, ya, yaitu rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam satu kesempatan dikatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah membawa istri dan anaknya, yaitu Sayyidatina Hajar alaihissalam dan Sayyidina Ismail alaihissalam. Kemana dibawa? Ke satu tempat yang tidak ada bangunan di situ, tidak ada makanan di situ, tidak ada minuman di situ, tidak ada orang di situ. Ketika sampai di tempat itu, Ibrahim alaihissalam meminta istrinya duduk di satu tempat di dekat Dauha, dekat sumur Zam-Zam. Sekarang zaman itu belum ada Zam-Zam, ya. Duduk di situ Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu setelah duduk, istrinya disuruh duduk, dikasih sekantong kurma, dikasih satu kirbah air, tempat minum, gitu ya. Taruh situ. Lalu Ibrahim pamit. Istrinya bilang, "Ya Ibrahim, atatrukuna bil wadi laisa fihi insu wala syai'." Wahai Ibrahim, Anda mau tinggalkan kami di tempat yang nggak ada manusia di sini, bahkan tidak ada apa-apa, cuma gurun pasir, nggak ada harta, nggak ada benda, nggak ada barang, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Lalu Nabi Ibrahim diam. Istrinya nanya lagi, Nabi Ibrahim nggak jawab lagi. Tapi Sayyidatina Hajar adalah istri dari seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya yang ketiga tidak seperti itu lagi. Dia bertanya, "Allahul ladzi amaraka bihada ya Ibrahim?" Apakah Allah yang perintahkan Anda meninggalkan kami berdua di sini, wahai Ibrahim? Baru keluar jawaban dari mulut Nabi Ibrahim, "Bala." Benar, Allah yang suruh. Apa jawab Siti Hajar? Dia nggak bilang, "Terus Allah begini amat ya sama saya, gini amat sih sama kita, ya nggak dikasih apa-apa, ditinggalin begini." Kata Sayyidatina Hajar,
idzan lan yudayyi'una. Kalau Allah yang sudah perintah, tidak akan Allah itu menyia-nyiakan kami sedikit pun. Terus Nabi Ibrahim lihat istrinya sudah tegar begitu, beliau pergi. Dan disebutkan di dalam hadis beliau tidak noleh. Kenapa? Sayyidina Ibrahim itu dikatakan inna Ibrahim la awwahun, ya, la halimun awwahum munib. Beliau itu orang yang sangat lembut, sangat penyayang, dan sering kembali kepada Allah. Kalau dia noleh, dia takut nggak kuat hatinya. Lalu dia pergi jalan nggak noleh. Sampai di satu tempat belokan di mana dia nggak bisa melihat lagi istri dan anaknya. Baru dia duduk di situ, dia angkat tangannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya diabadikan di dalam Quran, surah Ibrahim ayat ke-37. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi inni askantu min durriyati biwadin ghairi di zar'in da baitikal muharram. Ya Allah, saya sudah tinggalkan keluarga saya, istri saya, anak saya yang masih baru lahir di satu tempat yang nggak ada pohon-pohonan atau tumbuhan sedikit pun. Ya. Terus doanya yang pertama apa? Kalau kita apa, Bu? Bapak, istri, anak ditinggalin tempat begitu, apa doa kita? Ya Allah, kasih rezekinya yang banyak, makanannya yang cukup, minumannya, ya kalau bisa punya rumah besar, punya mobil, punya, begitu kalau kita. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam doanya diabadikan dalam Quran. Yang pertama dia minta bukan urusan makan, minum, segala macam. Ini ingat ya, di tempat yang gak ada pohon-pohonan, gak ada orang, gak ada apa-apa. Doanya kata beliau, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak istri saya itu orang-orang yang terus-menerus mendirikan salat. Kita sama keluarga kita begitu enggak, Pak? Seringkali doa kita sama Allah terlalu banyak dunianya. Ya Allah, pintarkan anak saya. Ya Allah, sukseskan urusannya. Ya Allah, suami saya proyeknya gol. Ya Allah, istri saya supaya dapat bisnisnya. Dan begitu banyakkan doa-doa orang. Tapi Sayyidina Ibrahim alaihissalam liyuqimus shalah. Ya Allah, jaga mereka untuk mendirikan sholat anak istriku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua doanya apa? Kita mungkin nyangka ya udah kalau gitu yang kedua kita minta supaya beliau akan minta supaya dikasih rizki, kasih makanan, enggak. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan tempat istri dan anakku ini sebagai berkumpulnya seluruh manusia. Yang mereka semua datang ke sini untuk beribadah kepada Engkau. Itu lihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Doanya dikabul nggak, Bu? Dikabulkan? Ya Pak, dikabulkan. Apa? Sampai sekarang jutaan manusia keliling di situ. Tawaf di situ. Ibadah di situ. Kira-kira Sayyidina Ibrahim alaihissalam dapat pahalanya enggak? Dapat, beliau yang berdoa begitu awalnya. Ya. Jadi kalau kita berkeluarga, mau berkah rumah kita, mau berkah istri kita, suami kita, anak kita, nomor satu arahkan mereka semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan gak punya apa-apa, urusan rumah masih ngontrak, urusan barang gak ada, mobil gak punya, motor gak punya dan sebagainya, itu nomor sekian. Kalau sudah dekat sama Allah, nanti semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah doanya seperti itu, doanya yang ketiga baru minta rezeki. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minats tsamarat. Tapi ada buntutnya. Apa? La'allahum yashkuru. Lihat tuh. Minta dunia dikasih syarat sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuqhum minats tsamarat. Lalu ya Allah kasih mereka berbagai macam makanan, buah-buahan, tanaman segala macam. Tapi dengan syarat la'allahum yashkur. Mudah-mudahan mereka semua itu mau bersyukur kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang negeri itu ya, jadi negeri yang apa? Kaya. Ya. Udah gitu apa lagi? Tanaman di mana-mana sekarang. Kurma, bahkan buah-buahan yang nggak ada di sini ada di situ. Kenapa? Karena rizki dari Allah. Orang kalau zaman dulu orang berdoa kayak gitu terus dibilang nanti Allah kasih rizki, kita akan bilang apa? Mimpi kali ya. Padang pasir kok bisa jadi apa namanya tanaman jadi, tapi semua itu tidak ada yang mustahil untuk. Maka kalau minta kita minta sama Allah, kalau takwa kita takwa sama Allah. Jadikan Allah itu nomor satu dalam rumah tangga kita, maka semua urusan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin rumah bagus. Yang bisa ngasih rumah bagus siapa? Kalau nggak ditakdirkan bisa nggak punya rumah bagus? Nabi mau bekerja, lihat orang kerja banyak nggak? Banyak yang kerja, tapi punya rumah bagus semua nggak? Cung yang rumahnya bagus. Malu bib. Ya. Nanti dibilang riak lagi. Artinya kita kerja itu bukan jadi sebabnya. Kerja itu hanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen anak pinter. Emang anak bisa pinter dengan belajar? Kalau sama Allah nggak ditakdirkan pinter tuh anak, IQ-nya apa? Jongkok terus gitu ya. Jadi semua ini ujungnya adalah kepada Allah. Kita ingin suami kita setia, ya Bu? Mau nggak suami setia? Suaminya pada setia nggak? Setia semua. Kalau lihat wajah-wajahnya ini suaminya setia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik yang belum nikah pengen nggak punya suami setia? Mintanya sama siapa? Sama calon mertua atau sama Allah? Sama Allah. Ini juga yang muda-muda ini yang belum pada nikah, mau pada nikah enggak? Mau pada nikah ya. Istrinya mau yang kayak apa? Penyanyi kondang? Kita minta supaya istri kita, anak-anak kita, suami kita adalah orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya kisahkan tentang Nabi Ibrahim dan istrinya dan anaknya tadi itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Alhamdulillah. Masya Allah, syukran jazilan, jazakumullah ahsanul jaza, Habibana. Kita diingatkan kembali dan kita belajar bersama kembali bagaimana dari sirah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal yang paling utama yang diminta kepada Allah adalah anak-anak kita, keluarga kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya materi semata. Untuk itulah insya Allah diharapkan adalah keberkahan hadir dalam rumah tangga kita. Nah, pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih jauh lagi materi yang sangat menarik ini bersama guru-guru kita. Namun sebelumnya A. Rustandi atau A. Jufriak sudah bergeser posisi untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik, terima kasih Mas Sobian yang sudah mempersilahkan saya. Jamaah, mau uang 1 juta? Mau uang 1 juta? Enggak deh, semua pasti mau ya. Materi banget nih cewek-cewek ini. Baik, jamaah sekalian, kali ini saya akan berbagi berkah. Bagi siapapun dari jamaah yang bisa menjawab pertanyaan saya, akan saya kasih uang 1 juta rupiah. Tapi duitnya bukan dari saya, dari Kopi Luwak ya. Ya, saya cuma menyampaikan saja. Siapapun dari jamaah yang bisa menjawab pertanyaan saya mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Asal jawabannya tapi benar ya. Ya, yang benar ya. Ini pertanyaan ini saya ambil dari materi kalau tadi mendengarkan, memperhatikan materi yang saya sampaikan. Yang bisa angkat kaki. Angkat tangan. Jangan angkat kaki ya. Baik,
Nih, pertanyaannya, simak. Yang bisa langsung, juta. Timbang begini doang sejuta. Baik. Apa hadis yang saya bacakan tadi artinya nih? Apa arti dari hadis baiti jannati? Iya, udah gini pengen buat duit sejuta sih ente. Ini yang paling dulu. Silakan. Berdiri. Oke, sini. Terima kasih. Aduh, mali langsung. Saya. Ini muka sejuta ini ya. Iya. Teh, Ya. udah nikah? Belum. Duit sejuta. Siapa nama? Karmila. Dari Dari Bojonggede. Bojonggede. Iya. Jauh dari sini. Dekat 30 menit. 30 menit. Iya. Jauh atuh ya taman. Dekat. Iya. Oke. Teh, kalau orang Bogor memanggilnya teteh ya. Pertanyaannya, apa arti kalimat dari hadis baiti jannati? Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah Surgaku. surgaku. Benar emang? Benar. Benar, 1 juta rupiah. Dari sini nih, White Kopi Luwak. Iya, nih. Ini 1 jutanya ini doang ya. Ya, ini aja langsung bawa pulang ya. Iya. Iya. Terima kasih. Sukses selalu buat Teteh, mangga silahkan kembali. Baik, sudah dapat 1 juta rupiah. Jangan lupa nanti dipotong pajak. Jangan lupa dipotong pajak dan dipotong sama saya juga ya. Baik, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Damai Indonesia TV One akan kembali setelah yang satu ini.